Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Taib. Ini mungkin berkaitan kemudian sangat-sangat erat kaitannya dengan yang pernah belajar Durusulullah, jadi sangat-sangat membantu ya di sini ya. Jadi ana sedikit menjelaskan beberapa hal tentang i'rab dan bina. Ini kita fokus di i'rab dan bina ya. Tetap atau berubahnya kata. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, al-i'rab itu tuh mempunyai empat pembagian. Al-i'rab itu adalah perubahan. Kata yang berubah kemarin kita bahas adalah mu'rabun ya. Mu'rab. Jadi mu'rab itu adalah kata yang berubah. Kemarin juga kita sudah bahas i'rab itu ada 4. Yang pertama adalah ar-raf'u. Yang kedua ialah an-nasbu. Yang ketiga adalah al-jarru ya, atau al-khafdu. Dan yang terakhir ialah al-jazmu. Nah, ini pembagian al-i'rab. Kemudian masing-masing perubahan ini, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm, mempunyai ciri ya. Sekali lagi masing-masing mempunyai ciri. Jadi ketika kita bilang ar-raf'u, maka cirinya apa? Kita bilang ciri utama terlebih dahulu ya. Ciri utamanya itu adalah ad-dhammah. Jadi ketika kita bilang rafa, maka ciri utamanya itu adalah dhammah. Kalau an-nasbu ciri utamanya ialah al-fathah. Kalau ciri utama al-khafdu atau al-jar ialah al-kasrah ya. Dan untuk jazm ciri utamanya ialah as-sukun. Nah, kemudian kalau ada kata berubah ya, i'rab, dan masuk ke kategori rafa, maka kita sebut dia itu marfu'. Jadi kata yang masuk ke perubahan rafa kita bilang marfu'. Jadi marfu' itu adalah kata yang masuk ke kategori perubahan rafa. Ya, kalau yang masuk ke kategori perubahan nasab disebut mansub ya. Kalau yang masuk ke kategori perubahan jar disebut majrur. Kalau yang masuk ke kategori jazm disebut majzum ya. Nah, jadi ini beberapa istilah yang mesti kita fahami ya. Ada marfu', mansub, majrur, dan majzum. Jadi marfu' adalah suatu istilah untuk kata yang masuk ke perubahan rafa. Kalau mansub masuk kategori nasab, kalau jar masuk kategori majrur, masuk kategori jar, kalau majzum masuk ke kategori jazm. Maka kita
Ada pertanyaan. Siapa dong yang masuk ke kategori rofa yang disebut marfu itu? Siapa dong yang masuk ke kategori nasab dan disebut mansub, begitu pula majrur dan majzum? Maka bisa kita katakan siapa saja yang marfu itu. Yang pertama ialah al-mubtada wal khobar. Ialah ya. Jadi yang kedua adalah al-fa'il. Fa'il itu apa? Subjek, pelaku dari fi'il. Maka dia hukumnya marfu, ya, masuk ke kategori rafa. Kita sebutkan semua beberapa dulu ya. Kemudian yang masuk ke kategori nasab dan disebut mansub. Apa? Yang pertama kita bilang al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih, ya. Maf'ul bih itu adalah objek yang terkenai pekerjaan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian yang majrur adalah al-ismu, ialah isim, al-majruru, yang majrur, biharfi, dengan huruf, biharfil jarri, dengan huruf jar. Maksudnya apa? Kata yang kemasukan huruf jar. Nanti kita bahas juga ya. Kemudian yang majzum adalah al-mudhari' al-majzum bi jazim, ya. Ialah fi'il mudhari' yang majzum bil jazim, ya. Dengan huruf yang menjazmkan. Kita belum belajar ya. Jadi inilah salah satu bentuk contoh yang masuk ke kategori rafa, disebut marfu, mansub, majrur, dan majzum. Ini sebagai contoh saja ya. Maka kita contohkan. Nih, ini apa namanya? Kaitannya nih. Beberapa istilah yang jarang biasanya di apa namanya? Diterangkan mungkin ya secara tidak langsung. Kita itu harus tergambar ini dulu. Pertama, contoh mubtada khobar. Jadi sebagaimana kita ini jumlah ismiyah ya. Kita bilang contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini yang sudah mempelajari durusul lughah tentu tahu ya, ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar. Jadi mubtada itu adalah isim di awal jumlah, yaitu Zaid. Dan khobar itu adalah berita yang disandarkan kepada mubtada, qaimun, berdiri. Jadi berdiri ini disandarkan kepada Zaid. Maka kita bilang Zaidun ini tanpa ragu kita bilang mubtadaun ya. Kita bilang dia mubtada. Kenapa? Karena dia isim di awal jumlah. Taib. Setelah kita tahu dia itu mubtada, kita sebutkan hukum mubtada itu apa? Kita bilang marfu'. Tentu mubtadaun marfu'un ya. Ini langsung hukumnya mubtadaun marfu'un. Kita langsung lihat ciri rofanya dengan apa? Kita lihat ciri utama rofa adalah dhammah, berarti
Wa alamatu, kita bilang wa alamatu, dan ciri raf'ihi, rafa'nya ialah ad-dhammatu, ialah ad-dhammah. Nah, ini namanya mengi'rab ya, secara ringkas seperti ini. Kemudian qaimun. Qaimun sebagai apa? Ini adalah berita yang disandarkan kepada Zaid, maka kita sebut yaitu khobar. Kita lihat khobar hukumnya apa? Kita bilang khobar hukumnya marfu'. Berarti kita bilang khobarun marfu'un. Dia marfu'. Ciri rofanya dengan apa? Kita bilang rofanya itu, ciri utama rofa itu adalah dhammah. Berarti wa alamatu raf'ihi, dan ciri rofanya adalah ad-dhammah. Nah, sampai di sini kita harus dapat sedikit terbayang apa yang sedang kita bahas ya. Jadi nanti kita akan ada bahasan marfu'atul asma. Jadi kita akan membahas siapa saja yang masuk ke kategori rofa. Mansubat, kita akan menjelaskan siapa saja yang masuk ke mansubat, majrurat, kemudian mazumat, siapa saja. Kita akan bahas itu. Dan kita akan bahas ciri rofa itu bukan hanya dhammah, ada banyak, maka kita akan mempelajari itu. Jadi ini duanya saling menguatkan. Jadi bahasan i'rab itu seperti ini kurang lebih. Kemudian fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku dari fi'il. Misal ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Kita akhirkan ja'a Zaidun. Nah, Zaidun ini sebagai apa? Kita bilang yang datang, berarti dia sebagai fa'ilun ya. Fa'ilun. Kita bilang fa'il hukumnya apa? Kita lihat marfu'. Ciri marfu'nya di atas dhammah. Berarti marfu'un fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dan ciri rafanya adalah ad-dhammah. Nah, ini namanya al-i'rab. Kemudian kita ambil contoh yang lain, yang nasab ya. Kita ambil contoh yang lain yang nasab. Nasab itu adalah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu yang terkenai pekerjaan. Kita ambil contoh. Doroba Zaidun Amran. Doroba telah memukul Zaid Amran. Nah, doroba kita akhirkan, kita bilang Zaidun. Zaidun ini hukumnya apa? Doroba Zaidun sama seperti Zaidun di ja'a. Pelaku ya. Kita bilang fa'il. Fa'il itu pelaku. Taib hukumnya apa? Marfu, kita bilang fa'ilun